Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Auliana Madani dengan NIM S1S1220003. Pada video ini, saya akan mereview paper untuk memenuhi tugas mata kuliah Computer Vision. Di sini jurnalnya itu dari Komputika, Sinta 4, Jurnal Sistem Komputer, yang berjudul Implementasi Sistem Penghitung Kendaraan Otomatis berbasis Computer Vision. Nah, penulisnya ada 3, ada Doli Indra, Herman, dan juga Firman Santiabudi. Nah, untuk dipublishnya sendiri itu pada 9 Mei tahun 2023. Oke, kita langsung saja ke papernya. Di sini papernya itu terbit pada volume 12 nomor 1 bulan April tahun 2023. Nah, di sini akan kita review papernya mulai dari abstrak. Jadi bahwa pencucian kendaraan itu adalah salah satu jenis perawatan kendaraan. Nah, sekarang seiring dengan berkembangnya teknologi, teknologi saat ini itu bisa menyelesaikan pekerjaan manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya di tempat pencucian kendaraan. Nah, salah satu penerapan teknologi komputer yaitu bidang computer vision, yang dimana bidang computer vision ini yaitu melakukan pengenalan objek. Nah, dalam penelitian ini dirancang sebuah sistem penghitung kendaraan otomatis berbasis computer vision menggunakan algoritma SSD, Single Shot Multi-Box Detector MobileNet V2, yang ditempatkan pada Raspberry Pi 4 yang terintegrasi dengan smartphone juga untuk melakukan proses pengklasifikasian kendaraan mobil dan motor. Nah, sedangkan kalau Raspberry Pi 4 ini sebagai pengontrol sistemnya. Kemudian, pada sistem ini tidak hanya mendeteksi apakah ada kendaraan atau tidak, tetapi dia juga berfungsi untuk menampilkan informasi seperti hari, tanggal, bulan, tahun, beserta jumlah mobil dan motornya di dalam smartphone. Nah, untuk pengujian sistemnya sendiri ini dilakukan selama 3 hari, di mana setiap harinya itu sebanyak 10 kendaraan. Jadi 10 dikali 3 hari, total data ujinya itu terdapat 30 kendaraan. Kemudian, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini sudah mampu mendeteksi kendaraan mobil dan motor dengan rata-rata tingkat akurasi 46,6%, dan juga aplikasi mobilenya itu pada smartphone yang sudah terintegrasi mampu menghitung jumlah kendaraannya juga. Oke, kita langsung saja ke pendahuluannya. Nah, sudah dijelaskan di awal bahwa sekarang itu dengan adanya teknologi, apa-apa sudah dilakukan, sudah dimanfaatkanlah teknologi itu dalam berbagai bidang. Seperti halnya computer vision untuk pengenalan objek, sebetulnya sudah dilakukan sebelum dilakukan deteksi ini, apakah deteksi jumlah kendaraan. Sebelumnya juga sudah pernah pekerjaan manusia yang lainnya seperti melakukan face recognition, pengenalan wajah misalnya untuk absensi, sistem pendeteksi kematangan buah,
diaplikasikan pada bidang pertanian, kemudian sistem pengendali kebakaran di dalam rumah, itu di bidang rumah tangga, kemudian di bidang transportasi juga sistem pengenalan nomor plat kendaraan. Nah, itu merupakan contoh-contoh penerapan teknologi komputer pada bidang computer vision yang mempunyai peranan yang tentunya sangat penting untuk melakukan pengenalan objek. Nah, computer vision ini dia itu melakukan pengenalan objek sebagaimana manusia itu menggunakan penglihatannya untuk mengenali objek yang ada di sekitarnya. Nah, pada sistem ini dibuat sebuah mesin yang dapat melihat seperti manusia dan juga mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi visual yang ditangkap oleh mata. Nah, salah satu solusi untuk memecahkan masalah pendeteksian objek dalam bidang computer vision dengan menggunakan deep learning. Nah, kalau deep learning ini merupakan subbidang dari machine learning yang melibatkan penggunaan jaringan saraf dengan banyak lapisan yang disebut dengan DNN, Deep Neural Networks, yang membuat prediksi dari kumpulan data besar. Nah, hal ini terinspirasi dari DNN tadi itu terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia dan sangat cocok untuk aplikasi yang melibatkan pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan juga tugas-tugas lain yang melibatkan kumpulan yang datanya itu besar ataupun kompleks. Nah, beberapa penelitian objek kendaraan sebelumnya itu menggunakan deep learning seperti YOLO, NL, CNN, kemudian ada juga SSD. Nah, kalau pada penelitian sebelumnya yang menggunakan SSD itu dia melakukan pendeteksian kendaraan menggunakan Max RCNN untuk melakukan deteksi objek pada mobil otonom menggunakan kamera sonar inframerah. Nah, kalau pada penelitian ini kita itu menggunakan single chip multi-box detector SSD MobileNet V2 untuk melakukan proses pengklasifikasian kendaraan mobil dan juga motor yang ditempatkan di Raspberry Pi 4. Jadi dia gunanya itu sebagai pengontrol sistem, kemudian terhubung juga dengan kamera smartphone. Nah, pada penelitian ini dilaksanakan pada jasa tempat pencucian kendaraan yang terdapat di kota Makassar. Nah, ini merupakan sistem usulan penghitung kendaraan dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat 3 bagian, ada bagian A, B, dan juga C. Nah, pada bagian A ini merupakan sistem pendeteksi kendaraan. Di sini ada kameranya yang terintegrasi dengan Pi 4 dengan menggunakan algoritma SSD MobileNet V2 yang ditempatkan di Raspberry Pi 4-nya di kamera itu sebagai pengontrolnya.
Kemudian pada bagian B ini, data-data tadi yang sudah ditangkap dari kamera itu ini sebagai pengontrol sistemnya. Nanti dikirimkan ke cloud melalui Firebase. Kemudian pada bagian C merupakan data yang terdapat di cloud tadi dikirimkan lagi ke aplikasi yang sudah diinstal di smartphone. Jadi pada tahap ini kamera itu menangkap objek, jadi prosesnya dia menangkap objek yang di dalam gambar. Oh, ini terdapat kendaraan mobil atau motornya. Kemudian Raspberry Pi tadi akan mengklasifikasikan objeknya. Kan ini mau dilakukan deteksi. Karena di tempat pencucian motornya ini tempat pencucian mobil dan juga motor. Kemudian dilakukan klasifikasi ini termasuk mobil atau motor. Kemudian apabila dia termasuk mobil maka akan menambah data deteksinya. Oh, terdeteksi mobilnya 1. Kalau masuk lagi mobil, oh terdeteksi mobilnya 2. Kalau misalnya masuk motor berarti terklasifikasi menjadi motor. Maka datanya motor yang akan bertambah. Oh, motor yang masuk itu ada 1. Kemudian dari kamera terintegrasi dengan Raspberry Pi 4. Nah, kalau kamera yang digunakan ini pada bagian A ya, itu kamera jenis webcam 1080 pixel. Jadi untuk kualitas gambarnya sendiri ini sudah bagus ya, sudah tinggi sekali, sudah sangat jernih. Kemudian kita bahas mengenai algoritma yang digunakan. Single Shot Multi-Box Detector SSD. Ini merupakan salah satu algoritma untuk mendeteksi objek yang sangat populer pada tahun 2016. Jadi SSD ini dia itu detektor satu tahap yang mampu mendeteksi objek dengan skala berbeda dalam gambar dengan memprediksi kelas dan juga lokasinya dalam satu lintasan jaringan saraf. Kemudian dia itu SSD bekerja dengan membagi gambar input ke dalam PC dengan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Dia akan memprediksi beberapa kotak pembatas dengan rasio aspek dan juga skala yang berbeda. Nah, ini merupakan arsitektur jaringan SSD. Jadi kalau bagian ujung depan arsitektur jaringan SSD ini terdiri dari bagian jaringan dasar yang terletak di bagian ujung depan, sementara bagian ekstraksi fiturnya terletak di bagian belakang. Nah, kalau Mobile Net V2 ini arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk perangkat seluler. Jadi kalau Mobile Net itu dia untuk klasifikasi dia, apakah itu mobil atau motor. Nah, ini arsitektur Mobile Net V2. Dia melakukan klasifikasi, deteksi, dan juga segmentation. Oke, kita lanjut saja ke tahapan yang dilakukan. Jadi tahapan yang dilakukan di dalam penelitian ini, yang pertama kita integrasi kamera dan juga Raspberry Pi 4 itu. Kamera yang berfungsi untuk menangkap objek kendaraan sementara, Raspberry Pi 4 itu melakukan proses klasifikasi kendaraan, yaitu mobil dan motor berdasarkan algoritma SSD Mobile Net V2. Kemudian digunakan dataset setnya. Lalu dilakukan implementasi sistemnya untuk mendeteksi mobil dan juga motor, sekaligus menghitung jumlah kendaraan yang terdeteksi tersebut yang akan ditampilkan pada smartphone. Nah, ini tempat penelitiannya, salah satu tempat pencucian kendaraan yang berada di kota Makassar, tepatnya berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Oke, baik, mungkin teman-teman yang mau
cuci kendaraan bisa ya di sini. Oke, kita lanjut. Bukan itu yang akan kita bahas, tapi mengenai papernya. Ini jenis webcam yang digunakan. Jenis webcamnya itu dengan kualitas kamera 1080 pixel untuk melakukan deteksi objek dan juga melakukan pengklasifikasian. Ini terdapat langkah-langkah untuk mengaktifkan Raspberry Pi. Kita masuk ke terminalnya dulu, pindah ke directory, gunakan virtual environment-nya ini ya, kemudian dijalankan pemrograman aplikasinya. Nah, untuk tahapan-tahapan algoritma SSD MobileNet V2-nya sendiri, dimulai dari yang pertama kita lakukan pembacaan gambar. Kemudian dideteksi objek apa saja sih yang ada dalam gambar. Nah, gambar yang dibaca tadi akan dilakukan konvolusi secara terpisah, yaitu konvolusi depthwise 3x3 dan juga konvolusi pointwise 1x1. Nah, konvolusi tersebut dienkapsulasi kemampuan model untuk mengubah input dari konsep tingkat yang lebih rendah ke deskriptor tingkat yang lebih tinggi kategori gambarnya. Kemudian melakukan shortcut antar bottlenecks-nya memungkinkan training atau pelatihan yang lebih cepat dan akurasi yang lebih baik. Kemudian didapatkan filternya yang berisi prediksi kategori objek dan juga lokasinya. Kemudian dilakukan matching atau pencocokan dengan data training. Kemudian membuat label dan bounding box sesuai dengan kategori dan juga lokasi objeknya. Nah, pada tahap ketiga ini dilakukan implementasi sistemnya. Nah, dilihat di sini bahwa ketika mobil masuk di tempat pencucian kendaraannya, dia ini dilakukan matching, pencocokan dengan data planning. Oh, ternyata ini masuk mobil. Kemudian dibuatkan labelnya, ini labelnya. Mobil 97%. Dan juga bounding box-nya sesuai dengan kategorinya. Oh, ternyata ini bounding box-nya. Oh, ini gambarnya mobil. Dan juga muncul labelnya. Nah, ketika mobil masuk, dia di sini terdeteksi, oh mobil yang masuk itu satu. Ketika mobilnya lagi masuk itu ada dua. Nah, ini sudah mobil kelima yang masuk. Nah, selain juga terdeteksi mobil, di sini juga pada sistem ini bisa mendeteksi objek lain, yaitu orang. Tapi orang di sini tidak dihitung. Yang dihitung cuman kendaraan yang masuk saja, mobil dan motornya. Kalau orang itu tidak. Nah, ini motor. Ketika masuk motor, dia terdeteksi motor yang masuk itu satu. Tapi yang terdeteksi jumlah motornya aja. Kalau orangnya enggak. Nah, ini merupakan hasil dari implementasi sistemnya. Setelah tadi sudah ditangkap oleh kamera, ini merupakan tampilan aplikasi pada smartphone. Untuk dideteksi tadi, hasil deteksinya, perhitungannya mobil dan motor yang masuk di tempat pencucian kendaraan. Didapatkan hasil, nah pada bagian atas ini misalnya hari ini. Kalau hari ini misalnya Minggu 18 September 2022, datanya itu masuk di atas. Oh, ternyata yang di tempat pencucian mobil itu sudah masuk mobil yang satu, motornya belum ada. Nah, kemudian juga bisa lihat riwayatnya. Oh, yang kemarin-kemarin itu ada berapa mobil dan motor sih yang masuk. Jadi bagus juga ini sistemnya. Jadi si owner dari tempat pencucian kendaraan ini bisa melihat berapa aja jumlah kendaraan yang masuk di tempat bisnisnya ya. Nah, ini tampilan historinya. Kalau mau lihat lebih detail, cuman di sini kalau kurangnya pada aplikasi ini
Seharusnya ada jamnya juga sih, bagus. Kayak misalnya kendaraan pertama itu masuknya di jam berapa, untuk bisa menampilkan keakuratan data itu. Ini masukannya untuk kedepannya yang melakukan. Kemudian ini kita lanjut ke pengujian sistemnya. Untuk pengujian sistemnya ini dilakukan selama 3 hari dari jam 1 sampai jam 5, di mana setiap harinya itu sebanyak 10 kendaraan. Di sini kita lihat tabel pengujian sistemnya. Pada masuk mobil yang pertama, sistem itu dapat mengenali bahwa oh ini mobil, hasilnya itu benar. Namun ini terdapat kesalahan deteksi false, di mana ketika mobil masuk ini tidak terdeteksi oleh sistem. Kemudian false lagi terjadi ketika mobilnya itu melakukan deteksi melebihi 1 kali. Otomatis kalau lakukan deteksi melebihi 1 kali, di sini terdapat false karena kenapa? Mobil kendaraan yang sama terdeteksi lebih dari 1 kali, terus tertambah datanya. Nah, di hari pertama pengujian sistem didapatkan tingkat rata-rata akurasi 70%, di hari kedua 40%, menurun ya, sangat drastis, berkurang 30%. Kemudian di hari ketiga, wah kurang lagi 10%. Hasil akurasinya rata-ratanya itu 30%. Nah, berdasarkan hasil pengujian dari hari pertama sampai hari ketiga, diperoleh rata-rata tingkat akurasi sebesar 46,6%. Lumayan rendah sih. Nah, didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, sistem otomatis penghitung kendaraan yang dibuat ini sudah terintegrasi antara Raspberry Pi 4 dan juga aplikasi mobilnya pada smartphone yang diimplementasikan pada salah satu tempat pencucian kendaraan jasa STIP yang terdapat di Kota Makassar. Metode pendeteksian kendaraan menggunakan SSD MobileNet V2 kalau berdasarkan dari hasil implementasinya di smartphone tadi, sudah melakukan deteksi mobil dan motor dengan rata-rata tingkat akurasi sebesar 46,6%. Sudah mampu juga dikenali. Namun di sini sebaiknya kayak terdapat kejanggalan ya kalau menurut saya. Karena mengapa? Di bagian hasil pengujiannya tadi, 3 hari, tiap harinya tuh makin turun hasil akurasinya dari 70% turun ke 40%, kemudian turun ke 30%. Jadi lumayan turun sekali. Jadi kalau tambahan di penelitian selanjutnya, nah kemudian masukkan dulu di penelitian ini, sebaiknya ada tampilan confusion matrixnya supaya bisa diketahui bahwa oh ini hasilnya, jadi lebih akurat. Dan kalau menurut saya ini belum bisa kalau diimplementasikan secara langsung, soalnya akurasinya masih lumayan rendah sekali. Ini juga terbatas sama datanya. Data ujinya cuma sedikit sekali, cuma 30. Kemudian sebaiknya dilakukan analisis kegagalan yang tunjukkan misalnya jumlah false positif atau false negatifnya itu ada berapa. Kemudian yang paling penting tadi itu
tampilan evaluasinya tadi harus lebih jelas. Sebaiknya ditampilkan mengenai tabel confusion matrixnya supaya lebih transparan juga. Kemudian diperjelas datasetnya, sertakan tabelnya, jumlah gambar per kelasnya itu berapa, sumbernya dari mana, apakah di sini dilakukan augmentasi data atau enggak. Jadi secara keseluruhan penelitian yang dilakukan di dalam paper ini, implementation sistem penghitung kebenaran otomatis berbasis computer vision. Ini sudah salah satu kontribusi yang relevan di mana kita sudah dapat memanfaatkan teknologi di tempat pencucian kendaraan. Namun di sini ada tambahan bahwa seharusnya nanti mungkin di penelitian yang akan datang ditambahkan detail datasetnya, kemudian conversion matrixnya itu ditampilkan untuk uji hasil algoritma yang digunakan SSD Mobile V2. Kemudian ditampilkan juga analisis kegagalannya, misalnya kayak tadi false negatif atau false positifnya itu ada berapa jumlahnya. Baik, itulah penjelasan mengenai review paper mata kuliah Computer Vision pada judul Implementasi Sistem Penghitung Kendaraan Otomatis Berbasis Komputer Visi. Secara keseluruhan penelitian ini sudah baik, namun tadi yang harus ditekankan harusnya ditampilkan tabel confusion matrixnya. Kemudian kalau bisa akurasinya itu lebih ditingkatkan lagi dan juga datasetnya ditambah seperti pada data uji ini. Ini masih beberapa kali hasilnya itu masih terdeteksi sebagai false. Seperti kesalahan kendaraan itu tidak terdeteksi, melakukan deteksi lebih dari 1 kali. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari apa yang saya jelaskan dalam penjelasan review paper dalam video ini. Akhir kata saya ingin tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.